Kembali lagi di Paksa Podcast. Yes. Ahey. Hey. Kikiu. Hai para DPD di luar sana. Ya, apa kabar semuanya? Tetap asik. Iya. Gimana? Udah mulai bosen kah di rumah? Oh, bukan lagi. Ini pertanyaannya ke siapa nih dulu? Iya juga Buat sih. DPD di rumah sana lah. Oh, iya. Siapapun yang ada di rumah. Gimana? Kalau bosan coba main ke sini. Kalau bosen ya udah nikmatin aja bos. Emang enak. Nggak. Tapi emang di rumah hampir 2 bulanan lumayan juga ya. 2 bulan emang ya? Emang 2 bulan Hampir. ya? Udah Lebih 50-an aja. hari. Ya, bener kan? Udah 50-an hari. Iya. 50-an hari. Udah 50-an hari. Oh ya? Wow. Pantas wajah gua berubah ya. Wow. Lebih charming gitu. Dulu gue stres Wow. banget guys. Kenapa? Kayak gue keliaran di rumah aja keluar dari rumah kemarin jomblo. Sekarang di karantina ini makin bingung mencari jodoh. Itu jidat lu lulus berdarah ternyata. Jangan. Pusing, Kayak ditoprak pusing. botol. Pusing gak pusing, Oh, pusing, pusing. pusing. Kenapa lo insecure gitu sih, Street? Kenapa sih? Kan episode-nya udah lewat. Iya. Gue besok gak mau duduk sini lagi ya guys. Ini kan kayak biar lebih fleksibel. Iya. Ntar lo di sini, ntar lo di mana gitu. Nanti lo di depan pintu. Jadi penonton menunggu ya, nunggu Nggak doang. masuk. Oke. Ngomong-ngomong sakit apa nih Pak? Kenapa emang? Duduknya kayak depan klinik. Banjir di bawah. Terus sama kita bertiga sama bersila gini sih? Dingin guys. Harus social distancing tahu sebenarnya. Harus ada yang di bawah satu sebenarnya. Aduh dingin. Iya. Gue sih enggak. Ya gimana? Yang lain deh. Maksudnya ya. Orang udah pernah Kak. Aduh enggak gue. Kesemutan segala Iya macam. kesemutan nih. Iya. Iya. By the way, ngomongin apa? Apa? Apra. Kenapa sih Rangga sama Asri tuh kalau setiap memulai kayak ada aja yang keserimpet. Iya. Aduh. Excited ya. Kita kan terlalu sama. Iya. Iya benar. Kita Benar, kan benar. introvert. Apa hubungannya? Nggak tahu. Yaudah. Street lu kenapa, Street? Insecure kak gue botak nih. Ini bukan insecure sekarang topiknya. Kenapa kemarin gak lu bahas tuh insecure? Iya tuh kemarin nggak apa. Aduh udah deh lupain aja guys. Puff. Jadi ngobrol apa hari ini? Kita mau bahas kebingungan dengan kenormalan kita sekarang ini. Galau ya lo. Galau gila. Lo kan masih bisa kesini. Dari rumah ke sini gitu-gitu. Iya cuma dari rumah ke sini doang aja kak. Lo ke minimarket aja nggak tuh? Enggak. Sama sekali Ke enggak keluar rumah. pasar gitu enggak? Terus kalau belanja gitu ngapain? Lewat apa? Online? Emak gue yang belanja bulanan dah. Kan gue anak mami. Anak terima beres ya. Iya. Lu ngurusin ini aja ya, mau ngomongin apa gitu di Paksa Podcast ya? Iya betul. Iya. Hai mama di rumah nonton kan? Tante. Tapi emang new normal ini Asik. akhirnya jadi kalau gue sih baik-baik aja gue di rumah mulu. Kalau gua nggak setuju ada new normal. Kenapa? Karena menurut gua nggak ada yang berubah, Kak. Ya mungkin cuman kebersihannya doang yang berubah, karena itu juga karena banyak yang panik aja kan sebenarnya. Lo makin makin hidup lo makin bersih gak? Maksudnya lo lagi jadi sering rajin cuci tangan gitu-gitu gak? Sejujurnya ya, enggak. Gua ya sewajarnya aja, nggak yang sampai kayak aduh gue dikit-dikit cuci tangan. Mungkin kalau ada barang datang ke rumah gue semprot gitu barangnya. iya. Terus kayak abis itu gue cuci tangan. Cuma maksudnya nggak setiap saat gue bangun tidur gue cuci tangan. Iya sih sama sih. Kan langsung cuci muka biasanya kan. Enggak juga sih kalau gue. Nggak juga ya. Susahnya kalau mukanya udah begitu ya. Kalau kita kan harus cuci muka dulu biar fresh, biar asik dilihat. Lu belekan gak sih Dot? Iya belekan. Ada nggak belekan? Iya. Terus. Jadi gue nggak ngerti sih sebenarnya taraf bosannya itu kayak gue bosannya tuh bosan di rumahnya doang atau gue tuh sebenarnya bosan karena kondisinya aja yang bikin gue jadi bosan banget. Ya kalau Paham gak ngomongin bosan sih menurut gue pasti banyak DPD di luar sana juga pasti bosan karena misalnya dari yang sekolah nggak jadi sekolah di rumah aja ngerjain tugas nggak
ketemu teman-teman di kelas, Nggak bisa beli burger depan sekolah. nggak bisa tarik-tarikan bangku gitu-gitu. Iya nggak sih? Jailnya Yang- terbatas gitu ya, anak-anak sekolah jailnya terbatas gitu. Terus Jail. Heeh. Kalau lu kan gak terbatas jailnya. Asih. apalagi sama Rafa. Aduh. Kasian. Iya gitu. Nah kayak gitu-gitu sih menurut gua. Kalau new normalnya ya mungkin dari sebagian banyak orang akhirnya yang nggak biasa nih harus menyesuaikan sama belanja online misalnya. Kayak bini gua kan tuh nggak bisa tuh belanja online, dia harus tetap offline gitu. Harus pergi datangin keluar berarti tempatnya tuh ya. gitu. harus milih gitu ya. Iya. Akhirnya sekarang tuh kayak gua udah beli online aja kayak gitu-gitu. Menurut gua ya. Jadi merubah kebiasaan di hal-hal seperti itu. Iya, ya mungkin juga salah satunya tadi termasuk si Rangga bilang cuci tangan segala macem. Ya gue jadi rajin cuci tangan. Sampai ledes kan ya? Bukan ledes, hilang kak garis tangan kalau lama-lama 2 bulan aja juga cuci. Udah hilang. Nggak ada bos, Berkurang emang. Iya. kebanyakan sabun. Cuman tuh gimana ya, kayak kondisinya ini tuh buat gue sebenarnya kan karena gue rada bingung sih karena gue tuh orangnya sebenarnya mager. Gue tuh mager banget. Kukang total kan gitu. Jadi dulu tuh gue pikir kalau gue tuh gue seneng di rumah rebahan aja gitu loh, tidur gitu. Sekarang kayak Kak tidur mulu sampai udah kayak aduh enak banget dah hidup nih tidur doang gitu, kayak bingung Lu jadinya. nggak sekali nyoba tidur lu mata melek gitu nggak? Tidur mata melek. Coba lu Kayak coba. tidur lagi jalan gitu ya. Iya paling lu habis itu ntar ditutup matanya sama lu. Astagfirullahaladzim. Kok melek anak gua. Ditutup. Gak mau, jangan gitu dong Cil. Tapi gue kalau misalnya mau keluar rumah jadi ngerasa insecure loh. Lebih kayak gue ngerasa misalnya gue mau harus ke rumah mertua gue nih weekend gitu. Terus gue ngerasa nggak enak sama satu rumah. Karena kayak aduh gue bertanggung jawab juga nih kalau kenapa-napa misalnya gitu. Iya, iya. Itu juga salah satu alasan gue supaya kenapa gue akhirnya nggak main ke rumah Cantik sih. Karena gue nggak enak kalau gue kan jadi outsider gitu kan sebenarnya kan. Terus tiba-tiba gue datang ke rumah orang yang emang mereka udah punya peraturan sendiri tentang PSBB ini nih maksud gue gitu. Jadi kayak tiba-tiba gue datang, tiba-tiba kayak ntar gue bikin mereka ini mesti kayak di kepala mereka tuh apa ya, insecure nggak ya kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak ya udah deh gue di rumah aja dulu sampai semuanya beres Ya, gitu. soalnya kan nggak kelihatan, kalau kelihatan baru enak tuh. Iya Masih benar. virusnya kalau kelihatan, enak ditepok gitu kayak nyamuk, masih nggak kelihatan. Nggak kelihatan kak. Udah gue gebukin sih fix. Terus gue ajak ngobrol dulu. Lu apa sih nggak selesai? Tapi untungnya menurut gua adalah karena emang di rumah ini pun kita rame-rame dul. Kebayang gak lo kalau tiba-tiba sendirian kayak Astrid juga masih rame sama keluarganya gitu kan. Kalau kita sendirian, lu tinggal sendirian deh sama bini lu doang gitu. Lu masih enak sih ada temen gitu ya. Kalau gua gue tinggal sendirian, nggak ada orang siapa-siapa. Terus gue bosen banget hidup gua. Kalau gua sakit aja orang gak ada yang tahu tuh pasti. Iya. Nah, feeling gue sih lu Paling nggak makan sih Dot. kalau nggak nyangkul kayak Harvest Moon. Kalau sampai gue tiba-tiba nggak ada kabar gitu kan, orang-orang ada yang peduli kali ya? Peduli nggak ya? Rada bingung sih sebenarnya. Tiba-tiba gue hilang gitu, nggak ada kabar, sendirian gitu nyariin gue. Mungkin mereka peduli tapi dibalas nggak tuh WhatsApp? Iya. Masalah gue dibuka-buka. Kayaknya orang kalau lu nggak ngabarin kayak ya emang begitu gak sih? Jadi kayak ya bingung tuh. Gak ada yang tahu juga. Tapi gue pernah lo di 2 minggu pertama deh. Gue tuh ngerasa gue mau ngapain lagi di rumah doang gitu. Terus di dalam bosen, di luar gerah. Kayak itu padahal kayak udah sampai dari siang tuh gue mundar-mandir sampai malam mundar-mandir kayak masa mau tidur lagi sih gitu. Udah selesai kerja gitu terus kerja buka laptop terus ngapain ya gue? Akhirnya sampai bingung gitu loh. Terus istri gue juga gitu awalnya terus sampai akhirnya dia bisa ketemu sama kayak bikin apa namanya Dalgona. Iya kayak gitu-gitu tuh. Akhirnya dia udah punya kesibukan sendiri, gue belum. Gue masih tetap. Lo tetap mainan game di handphone lo itu tuh. Iya lagi. Setiap sahur gue hafal banget dia jalan berhenti dulu pelan gitu di tangga terus habis baru turun.
Iya bener, kan jatuh nanti. Iya takut jatuh dia jadi main dulu bentar habis itu. Gampang sih kalau simpen dulu gitu. Moodnya beda Cil, gemes gitu. Gak usah marah kan gue nanya doang. Jadi emosi. Iya gitu, gue sih gitu tuh. Terus Kalau gue sih kayak merasa akhirnya ya, gue kayak merasa punya teman. Kenapa gue buka ya? Ya gue kan lebih sering di rumah daripada kalian sebenarnya. Akhir-akhir ini terutama ya. Oh iya bener. iya. Langsung dibenerin lagi. Seneng Iya amat. bener lagi. Maaf Iya, ya. jadi kan akhirnya tuh kalian ngerasain kan gimana di rumah. Apa sama gak sih ngerasainnya? Enggak ya? Kalau gue di rumah gue tetap bikin aktivitas dulu. Gue bikin podcast sama lu pada gitu kan. Gue bikin video-video yang lain gitu. Jadi kayak Gue juga beraktivitas. kayak lagi kerja tetap. Gue beraktivitas. Ngapain sih? Nemenin Rapa. Rapa mau apa nih? Ayo temenin. Podcast ini kan cara kita agar bergaul sama lu Dot sebenarnya. Iya. Nal uga. Nah ini kan ide gue. Oh iya Iya juga. juga ya. Ayo lo. Gue pengen bergaul sama lu pada sebenarnya. Oh iya benar. Sekali-kali kita jawab salah dong. Salah. Ya tadi abis apa namanya ngebahas pada nontonin yang apa namanya? Apa? Apa sih yang waktu kemarin tuh? Salak. Bukan dul bukan apa? Bisa terbang, bisa Apa terbang. podcast kita yang kemarin? Love. Podcast kita yang kemarin? Unconditional love. Unconditional love, iya. Lu pada semua udah terlihat, gue udah terlihat sangat mengconvincing lu semua loh. Itu Iya. semua udah pada sadar. Convincing Kak. Iya, convincing. Gimana sih? Convincing. Guru IF membenarkan. Iya, udah deh bener lo. Keren juga kita punya auto translator gini. Oke, balik ke topik. Aduh. Terus nih ya, gue nggak ngerti tapi setelah kita berarti udah mau 2 bulan nih ya. Lu tuh sekarang kayak kan Rangga kayak kerja dari Dari rumah gitu, WFH. Lu merasa itu udah menjadi kebiasaan gak sih WFH itu? WFH itu buat gua akhirnya ngebuka kemampuan baru gue gitu. Anjay. Karena kalau kemarin-kemarin gue sebenarnya punya laptop, nggak ada yang berubah sama gue yang sebelumnya gitu dari peralatan. Tapi akhirnya akhirnya ngulik software, nyari software, terus nguliknya lagi gitu. Akhirnya ternyata gue mampu ya gitu. Iya. Kayak gua baru ini. Gua baru bisa ngedit. Ngedit ada 2 guanya bisa gua. Wah Itu gila. kapan? Udah keluar belum sih tuh? Belum gua belum keluarin. ya? Oh, Masih gua simpan. Oh iya. Tahun depan lah gua keluarin. Lama banget. Terus Gua bisa ngedit seneng Udah banget. kayak ngedit Avenger lo setahun. Apa? Udah kayak ngedit Avenger. Emang iya nanti gua masukin Thanos. Iya bener kan, jadi akhirnya lu ngerasa kayak nggak sia-sia gitu. Iya. Gue juga happy banget tuh pas dapet, oh gue bisa kerja dari rumah ya ternyata gitu. Tapi tuh bikin lebih malas gak sih sebenarnya? Bangun paginya iya kalau gue. Oh iya karena kan kalau Rangga memang kerjanya dia langsung ke kantor kayak gitu-gitu. Kalau kita kan street bertiga kan nggak yang office banget gitu. Iya, kita kan guys, sebentar coba nih ada yang nelpon gue. Coba hai dulu hai. Hai. Oke kita udah Hai, terhubung Kor. sama Jali-jali ya. gitu. Coba ngomong hai. Bosnya Rangga. Bosnya Rangga. Iya ini bosnya Rangga, dia enggak dong. dia katanya komplain, katanya Rangga belum ngumpulin deadline katanya gitu kan. Coba dijelasin dulu. Enggak pak, siapa sih itu? Password. Itu cantik. Jari-jari. Lanjut. Iya gitu. Halo, kok nggak ada suara? Coba halo. Halo. Aduh, Hai, guys. ngomong ya. Kopi dulu. Kamu kedengeran loh ini. Tidak nyari di Lampung. Ya selamat kamu mendapatkan hadiah. Rp1 juta. Duitnya dari mana Kak? Nih, gue pengen ini apa nge-share sedikit nih. Kan Cantik kan gue ojok-ojokin gitu, gue suruh supaya dia Lu tonjok-tonjokin. ojok-ojokin dulu, ojok-ojokin. Bukan Jangan ditonjokin. gitu. Iya. Jangan Ya? gitu. Masih belum berskill saudara-saudara. Jadi gue nyuruh dia tuh untuk produktif gitu. Gue ngajakin dia bikin video, gue nyuruh dia bikin apa, pokoknya gue nyuruh dia aktifin YouTube-nya lagi deh gitu. Oh iya, gue lihat tuh kemarin tuh. Terus tiba-tiba, ya kan? Tiba-tiba tadi dia lagi ngedit Kak. Oh kayak gua dong. Lagi ngedit juga. Lagi ngedit. Terus tiba-tiba
udah hampir jadi katanya tuh. Terus katanya kesenggol tuh ininya apa namanya? Harddisknya. Masya Jatuh, Allah. rusak. Aduh. Udah setengah ngedit. Aduh, terus dia langsung sedih. Ya nggak, Sang? Gue Waduh. gak mau ngapa-ngapain lagi guys. Sumpah gue gak mau ngedit lagi. Iya. Emang udah tinggalin aja ngedit. Enggak gitu ngasih motivasinya. Biar Dodot aja yang ngedit. Kirim aja footage ke Dodot biar dieditin. Iya, dari kemarin gue juga ngomongnya gitu. Udah sini aja gue ngedit gitu. Terus gue suruh ngedit pakai Final Cut. Premiere dia nggak mau. Dia pakai apa? SCP? Final Cut dia. Oh, pikir pakai iMovie. Oh itu 2 hari yang lalu. Saya lagi belajar. Lo gak mau pakai InShot aja kayak gua? Tapi emang berarti tuh sebenarnya pandemi itu bikin lu nambah skill tahu? Iya benar, itu Iya, dia. Ya betul. Jadi emang kita tuh dipaksa untuk melakukan banyak hal gitu kan. Kayak kalau kita nih dipaksa untuk bikin podcast gitu, ya kan. Kalau Canti dipaksa untuk bisa ngedit, terus dia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang produktif gitu kan. Kayak bini-bini lu pada gitu dipaksa untuk masak yang makanan yang aneh-aneh, nyoba-nyoba terus gitu kan. Bang Rafa untuk nyangkul, coba nyangkul di belakang kebon, ada kebon. Coba Pak, cangkul Pak. Iya, pantesan kemarin dia minta temenin gue, emang mau mecahin batu. Tapi di pala. Ini anak gue limbat apa gimana sih? Iya. Tapi ini juga benar. Gue akhirnya dengan keadaan seperti ini, gue tiba-tiba bisa jadi guru, Kak. Oh iya. Sekolah dari rumah. Iya. Dan akhirnya himne guru itu bener loh. Apa tuh? Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Kak, ngajarin anak tuh susah banget sumpah. Lo bayangin ada 10 anak kayak Rafa. Kan? Aduh. Bener apa yang kata dibilang sama Desta, strong. Itu sumpah Kak, kalau kagak kuat aduh. Iya, emang banyak tuh Pantes lah kita cerita-cerita kayak gitu. Bayar guru tuh, kita harus menghargai guru, itu susahnya. Lu banyak, itu baru satu Rafa. Itu di kelasnya Rafa ada 15 apa 20 anak. Iya. Bayangin gak tuh pecah pala, kalau gue resign jadi guru. Gila, baru satu aja udah sebel. Padahal anak lu sendiri ya. Anak sendiri. Jangan anak gue dijedotin juga palanya. Enggak lah dong. Gue udah serius banget, gue sampai nengok. Aduh. Terus? Tapi kayak gue nggak tahu ya. Tapi ada hal-hal nggak sih yang sebenarnya dulu sebelum pandemik ini lo nggak nyadarin gitu. Akhirnya setelah pandemik ini lo bisa nyadar sesuatu. Iya, kalau gue ya di anak gue ternyata dia itu tidak suka belajar yang kayak misalnya mewarnai itu, yang dengan ulet apa sih, dengan kayak lama gitu dia nggak suka tuh. Intens gitu. Ya yang intens. Jadi kayak mewarnai itu, misalnya kita dia dapat tugas mewarnai persegi apa sih namanya, persegi panjang. Dia nggak akan penuh tuh Kak. Ada contohnya tuh penuh gambarnya, dia cuma ya udah ya. Jadi cuman sedikit doang gitu. Iya, jadi dia nggak bisa penuh yang kayak gitu tuh. Cuman kalau yang kayak gerak kayak gitu-gitu, ayo dijabanin sama dia. Oh, anak gue nih ini berarti. Jadi tahu gitu. Lu lebih kenal anak lo berarti. Iya, gue lebih kenal anak gue sekarang. Emang sebelumnya juga gue nggak kenal sih. Anak siapa ya? Lucu lagi. Lu nggak? Apa ya? Pertanyaannya apa sih? Setelah pandemik ini ada yang akhirnya lo sadar nggak akan sesuatu hal? Ya. Apa? Gue lagi mikir, gue apa ya? Petok. Nah. Oke, ragu C. Belum kebayang. Kalau gua sih gua nggak ada hal yang baru sih sebenarnya kalau gue ya. Makanya tadi gue bilang gua tidak sepakat buat lu dengan new normal New normal itu tuh gue nggak sepakat. Gue justru malah ngulik apa yang udah gue bisa gitu sebenarnya. Yang sebelumnya kayak ngedit gitu, gue udah ninggalin ngedit lama, gue kulik lagi, gue perbaruin lagi, gue pokoknya gue tuh bisa lagi deh gitu ibaratnya. Jadi lu nggak nyoba-nyoba hal-hal baru gitu ya? Nyoba-nyoba hal-hal baru sih enggak ya, mungkin podcast ini kali ya yang mungkin gua anggap baru, tapi tetap ini kan berkecimpung berkaitan dengan apa yang gua kerjakan, bikin video, terus kayak ibaratnya kayak sama aja kayak yang emang gue biasa buat sebelumnya gitu kan. Masih di garis yang lu buat gitu. Iya. Nah, tiba-tiba lu jadi nyoba tidur di atas paku gitu. Iya, debus gitu kan, gue makan-makanin beling gitu kan. Enggak, belum nyampe sana dulu. Ayo dong. Tapi boleh sih, itu gue pikir-pikir ya, menarik juga buat konten loh itu. Iya, buat Nambah skill lo buat di resume lu besok-besok kayak Adipati Dolken. Bisa jadi kuda lumping Iya. gitu. Siapa tahu aja Limbat mau difilmin.
yang main dodot gitu, nggak ngomong. Please gue jadi burung hantunya ya. Di sini. Lu digendong loh. Di sini ya. Iya, kalau gue sih nggak ada sih. Iya, gue juga nggak ada yang gimana banget. Maksudnya masih inline sama apa kerjaan gue di kantor gitu. Kasih ya tadi Mochi lagi Udah dong, ngelain skate. Kita tepuk tanganin dulu. Wah. jadi sakit tau. Kayak baca komen di YouTube. Emang ada komen apa dul? Enggak dong, baca aja sendiri. Guys, ini Kasian Astrid enggak, tapi loh. gue mau bahas deh, gue mau bahas deh. Jangan lah, nggak usah Gua bahas. dibahas. Enggak, ini penting. Karena menurut gua di saat kalian minta gua doang yang ngomong, itu akan nggak menarik gitu. Karena itu lagi. Kenapa kita berkumpul di sini semua? Karena kita punya karakter yang beda-beda semuanya. Benar. Gue mencegukan. Tapi Dodot tuh emang suka ngasih kejutan ya. Ini kayak aduh jangan gitu lah guys. Sama ini jadi lu tau gak guys? Ini pada panik semuanya. Pada panik. mereka berdua. Besok gua masih ajak podcast gak ya? Gitu ntar mikirnya. Gue Gue nggak panik. lu yang balas anjir. Karena gue nggak panik, gue yang balas. Iya dong. Iya benar. Iya oke. gua Boleh berhasil gak sih kita meyakinkan balik ke Dodot topik loh. aja daripada bahas bosan ini? loh guys. Iya. Aduh, dia kok jadi gini sih? Bentar, gue punya pertanyaan. Ini kan lagi berkeliaran gitu kan, banyak orang-orang tuh yang emang di masa sekarang nih mungkin karena bosan juga, karena memang mencari terus gimana caranya dia bisa melakukan sesuatu gitu kan. Ada contohnya tuh yang lagi hype banget, yang lagi ngetren banget, yang lagi hits banget, yang lagi diomongin banget tentang Dipaksa podcast. enggak ngeprank itu tuh. Tahu kan lo tuh ngeprank itu. Gua nggak. iya. Itu mungkin juga karena dia terlalu bosen kali dalam hidupnya Iya, gitu iya, kan, sampai dia melakukan banyak hal gitu. Terus Out of the box aja sih. apa? Out of the box aja. Iya, out of the box Maunya. gitu kan. Mungkin yang ditargetin untuk viral beneran viral akhirnya gitu. Cuman. Caranya salah aja. Sayang sih. Nah, itu terus kemarin juga belakangan ada yang ngomongin tentang konspirasi gitu kan. Aduh. Sebenarnya topik yang konspirasi itu menarik banget sebenarnya menurut Iya, gua. gue juga. Ya kan? Iya, sebenarnya gue juga jadi bingung gitu. Kayak sebenarnya kayak sekarang tuh kalau lo lihat orang tuh banyak banget kan tetap yang udah pergi-pergi. Kayak at least kayak ke rumah temennya atau apa. Menurut gue apakah itu karena hal itu akhirnya jadi awareness orang tuh lama-lama menurun, yang tadinya kayak panik banget sama soal COVID ini. Terus konspirasi itu tuh membuat kayak pembenaran untuk kayak iya kayaknya mungkin nih ternyata cuma ini doang, gue lebih santai aja deh gitu, ya nggak sih? Kalau menurut gua gini, jadi emang awalnya itu emang mereka tuh sebenarnya, kita semua sih, bukan mereka ya, kita semua tuh sebenarnya panik gitu kan, kita tidak siap dengan keadaan, terus kita ngerasa oke deh kita ngelakuin segala cara supaya kita safe gitu, intinya kita ngejagain diri kita sendiri nih gitu kan. Akhirnya banyak cara yang kayak emang jadi cuci tangan terus gitu kan setiap saat gitu, terus pakai masker kemana-mana, yang which is itu benar semua gitu, itu benar semua. Masker bengkoang lagi. Enggak dong. Terus akhirnya sekarang mungkin udah pada lelah kali. Ngerti gak sih, udah pada lelah, udah ngerasa udah terlalu lama di rumah, terus kayak emang udah nggak kok, gue udah aman nih, gue udah di rumah terus, gue udah nggak ada masalah kan, udah katanya 2 minggu gitu kan supaya kita isolasi diri gitu kan. Akhirnya kita udah mulai secara nggak sadar udah mulai kendor karena kita udah ngerasa lebih aman gitu sebenarnya. Kalau gue sih ngerasa maksudnya gue ada dua yang gue lihat sih, kayak emang si kantornya sendiri nih udah nih kayaknya kita emang udah harus masuk nih somehow gitu. Akhirnya dia nggak punya opsi kan. Gue sih masih yang kayak ya udah, kalau emang lo nggak punya opsi buat nggak ke kantor ya silakan ke kantor gitu. Tapi lu masih ke kantor apa? Maksudnya lu mulai WFH apa? WFH. Gue mau ngomong WHO tadi. WFH ini lu masih WFH lu kapan selesainya dulu maksudnya itu? WFH gue terakhir dapat email sih gue nggak tahu, belum, maksudnya si emailnya itu juga dari HR gue juga nggak tahu kalau sampai waktu yang tidak ditentukan. Gitu ya? Lu masih di kantor lu? Iya juga. Dan udah dipecat. Iya gitu Coba sih. cek. Terus Lu bikin gua deg-degan. Ya udah, kalau yang kedua, yang pertama itu tuh yang akhirnya banyak orang yang kepaksa gitu. Terus yang kedua yang gua agak gimana gitu, mulai banyak yang pede kayak
ke rumah temennya gitu. Ya ini contohnya sebelah lu. Sebelah lu tuh contohnya. Kan kalian saya ke rumah teman, ke rumah kalian, guys. Kan dia hitungan bukan teman, Oh iya keluarga. benar. Mungkin Oh tayang. Ya karena di PIM aja sih kemarin. Iya. Iya nggak apa-apa sih kalau misalnya emang si termasuk Astrid gitu aware kalau misalnya tetap jaga kesehatan, jaga kebersihannya sebelum mampir ke rumah kita mah ya nggak apa-apa gitu. Mandi kok gue. Ya kita nggak peduli juga sih. Yang penting kan minimalisir keluarnya itu loh Iya, sebenarnya iya. goal point gue. Tapi pertanyaan gue tetap banyak yang keluar sebenarnya so far gitu. Tetap Kayak jalanan gua tuh tetap ramai sebenarnya. Iya tadi gue Katanya. kesini rame loh. Tadi gue kesini tuh Nggak, maksud rame gua loh. mungkin memang dia harus keluar kali. Ya Iya. kan kayak misalnya kemarin bini Beli gua- takjil gitu ya. Beli takjil gua nggak gitu. tahu kalau beli takjil. Misalnya kalau bini gua kayak kerja atau gua misalnya pas kita kemarin tuh gua masih siaran di Delta kayak gitu-gitu. Enggak kalau lu kan mau gitu masih 2 minggu yang lalu. Maksudnya Iya, 2 minggu lalu, masih 2 minggu awal awal-awal gitu. banget. Itu masih penyesuaian lah menurut gue. Lagi pik-piknya juga itu. Pikir sekarang kemarin. Tapi si PSBB-nya itu kan belum berlakukan. Iya, oke. Belum ada keputusan Iya. gitu Ya, kan. oke saya salah. Nggak tahu aja. Cuman sih. itu gue juga bingung sih. Jadi sebenarnya tuh kita mesti gimana ya? Soalnya kan Iya. kayak gue tahu lu nggak boleh di tempat rame. Tapi kan kalau misalnya kita nih di rumah, gue datang ke rumah lo deh gitu. Ini kan kita cuma beberapa kan. Maksudnya gue juga dari rumah gue sebelum berangkat gue mandi. Nyampe sini Mandi lagi. gue berangkat juga pakai masker. Gue cuma pegang mobil gue nyetir. Abis itu nyampe sini cuci tangan pakai hand sanitizer. Terus kan di sini cuma kayak beberapa. Pasti kan gue menganggapnya ya udah kan gue cuma ke rumah Dodot doang Ya karena gitu. puterannya ini doang. Putranya ini doang. Iya iya gitu. iya iya. Ya sebenarnya emang itu sih itu salah satu apa namanya kayak emang trigger mungkin karena emang kita udah mulai kelamaan gitu kan di Iya, rumah iya, gitu iya, kan. iya. Itu yang ngebuat kita tuh jadi mulai bosen, mulai kayak Iya sih. mulai lebih cuek sedikit gitu. Karena emang kita udah ngelakuin hal yang sama tuh berulang-ulang kali gitu kan. Enggak, lu bayangin yang tiba-tiba Rangga mau ngerokok doang dia keluar dari pagar karena udah bosan semua titik di rumah udah yang buat ngerokok dia udah semua gitu akhirnya keluar situ padahal di luar pemandangannya cuma tembok sama pohon pisang. Untung gak ada yang ketawa. Oh iya itu juga pernah Raga tiba-tiba yang kayak guys kalian nggak mau keluar di mobil aja yuk muter-muter. Kayak udah bosen banget kayaknya ya. Iya. Parah sih. Iya, terus Gua itu kaget. kan, itu tadi satu tuh. Terus satu lagi tuh emang karena sekarang banyak opini-opini yang ngebuat kita jadi kayak mulai bingung gitu kan. Iya. Salah satunya Iya, opini iya. dari si Si apa sih? konspirasi itu konspirasi itu sendiri, teori konspirasi itu dan emang menurut gue emang sah-sah aja sih untuk ngobrolin teori konspirasi gitu sebenarnya di momen seperti ini juga menurut gue sah-sah aja. Cuma maksud gue adalah ada batasan yang emang kita nggak bisa lewatin gitu menurut gue. Benar nggak sih? Ya, iya. Betul kayak betul. oke mungkin ya ini teori konspirasi juga nih mungkin emang ini dibuat gitu tapi kan nyata gitu dong ini nyata memang ada efek gitu. iya ada efek Ada efek. mungkin juga nih mungkin mereka meninggal juga karena penyakit bawaannya nih yang kena korbannya gitu cuman itu semua kan juga karena coronanya juga gitu kan sebenarnya kan. Misalkan mereka udah punya penyakit jantung gitu. Mereka udah punya penyakit jantung terus abis itu karena yang kalau nggak kena corona mereka bisa hidup lebih panjang sedikit gitu atau lebih panjang lagi, tiba-tiba masuk corona gitu. Walaupun sebenarnya emang udah ajal juga sebenarnya. Cuman maksud gue teori-teori ini nih menurut gue kadang-kadang jadi berlebihan di momen seperti ini. Boleh diobrolin, cuma maksud gue ada batasannya yang emang kita nggak bisa lewatin sih. Ya gitu. akhirnya dampaknya mungkin itu tadi kata Astrid jalanan jadi rame orang jadi longgar lagi gitu loh. Oh ini bener teori konspirasi nggak ada si COVID ini tuh nggak ada gitu loh. Iya. Bukan nggak mungkin ada orang yang akhirnya lebih memilih percaya teori itu dibandingin maksudnya akhirnya jadi kayak lebih percaya banget sama si teori itu bahkan belum Ya emang namanya juga teori konspirasi kan nggak ada Iya, nggak ada faktanya juga sebenarnya. Tapi emang Ya teori buat mereka ada faktanya sih. Iya. Buat mereka yang percaya Iya, ntar gue banget gitu. dikejar-kejar Jadi lagi. menurut gue Ngomong juga nggak ada fakta. Jadi menurut gue juga jadi misalnya gini, kalau lu pas awal-awal masih kayak kerja masih bisa melakukan aktivitas yang belum bener-bener kayak ditutup aktivitas lu total. Terus lu merasa kayak gue buktinya kemarin berangkat ke kantor segala macem gue fine Nggak aja apa-apa kok gitu nggak ya. apa-apa kok. Berarti kayaknya nih sebenarnya nggak masalah gitu. Akhirnya di lama-lama bawah sadar lu tuh menggampangkan hal itu menurut gue. Ya, bisa Kayak jadi. awal-awal kan pasti lu mau ke supermarket pakai sarung tangan kan yang berlebihan gitu. Akhirnya sekarang juga ya udah lama-lama jadi kayak
ya udah deh gitu karena udah longgar juga lama-lama lunya. Ya, tapi intinya dari semua yang kita omongin tadi itu masalah konspirasi, masalah apa namanya kayak sudah menurun ini kita apa namanya aware kita gitu. Maksudnya kita tetap harus sadar dengan kondisi sekarang. Emang ini tetap mau nggak mau kita tetap harus bisa ngikutin apa yang sedang terjadi dan emang peraturan yang sedang jalankan juga harus kita tetap ikutin. Ya karena bukti nyatanya ada kan, ada korban. Ya even maksudnya ya itu tetap nyawa yang hilang gitu loh. Orang tetap meninggal gitu loh. Walaupun misalnya enggak itu pasti karena penyakit bawaan, tapi tetap meninggal gitu loh. Maksudnya kalau gue sih ngeboldnya adalah kayak ya nyawa hilang nih bos, bukan sembarangan hilang gitu aja. Jadi kayak respectnya. Emang serius, ini memang masalah serius. Iya, respectnya harus tetap walaupun satu nyawa yang hilang gitu, tapi manusia nih hilang nih. Gue sih mikir itu sih kalau setiap keluar rumah resikonya nyawa, maksudnya kayak kalau akhirnya gue nanti di luar gue kena infeksi segala macam gitu, akhirnya iya gue sih lebih merasa gue lebih mikirin kayak bertanggung jawab sama keluarga sini aja sih gitu kan. Iya. Kalau gue juga makanya gue cuman kesini doang sebenarnya karena kalau lu kan sebenarnya kalau kita tahu yang dulu soal COVID ini kan lebih bahaya buat kalau umur masih muda tuh masih lebih aman lah ya. Nah kalau gue tuh sebenarnya meminimalisir untuk gue keluar dan akhirnya cuma kesini doang. Ya sebenarnya karena gue masih tinggal bonyok gue sih gitu. Tapi anyway sekarang juga tetap udah mulai banyak loh yang kenanya tapi di umuran kita Street. Iya yang maksudnya yang usia produktif tuh masih yang usianya masih produktif tuh ternyata banyak yang kena juga. Ya justru malam sebenarnya kalau gue baca-baca si usia produktif ini adalah carrier-nya. Maksudnya banyak yang meninggal karena itu juga dulu. Oh ada yang meninggalnya. Oh iya, ada yang meninggal ya gue tahu sih. Yang kayak dokter yang disebutin gitu kan. Itu kan masih pada muda semua. Iya. Oh iya yang umur 30 sampai. Iya. Aduh kita dulu. Maksudnya masih banyak contoh yang emang sebenarnya tuh bisa kita camkan gitu loh, bisa kita pikirin baik-baik. Maksudnya kayak ini belum selesai, ini masih terus dan kita harus tetap ngejaga supaya ini stop gitu kan. Supaya balik lagi benar-benar balik ke 2019 sebelum Desember lah. Iya. Itu kan kita masih santai gitu kan, nggak takut tukeran gelas gitu. Nyobain makanan. Itu Indonesia banget tuh. Di luar nggak gitu ya? Di luar nggak gitu dulu. Safety-nya di luar tuh nggak gitu. Gitu. Baru tahu. Gue pantas gue waktu di Paris ditepak tangan gue. Sama siapa? Sama temen gue sendiri. Tapi ya kita kan umur segini ya. Lu jadi recall dulu 98 gak sih lu? Kayak Krismon gitu ketakutan dulu gitu artinya sih lu kayak sekarang kan lu takut keluar rumah, lu sekarang orang-orang banyak yang akhirnya pekerjaannya banyak yang di-cut atau apapun, akhirnya lu jadi takut untuk krismon lagi atau kayak jarah yang gitu-gitu. Gue lumayan parno awal-awal soal si COVID ini apalagi setelah kayak banyak pekerjaan yang akhirnya tutup gitu gara-gara ini. Iya, kalau gue ngerasa kayak dulu gue akhirnya kayak recallnya tuh kayak dulu gue lagi ngerasain apa yang bapak gue rasain sih dulu gitu. Iya kan. Kayak deg-degannya kayak gini nih ya gitu. Iya kan dulu soalnya pas 98 kita masih cimit-cimit, sekarang jadi kayak kita tapi yang beda lagi menurut gue deg-degannya tuh beda lagi. Iya maksudnya sih. deg-degannya itu emang udah kenceng di politik kan maksud gue. Jadi emang orang keluar rumah tuh ya keluar rumah aja gitu segala macem. Maksudnya kayak emang itu aktivitasnya tuh ada di luar rumah justru. Iya kesempatan buat keluar nyari kerjanya lebih besar ya. Iya gitu. Maksudnya kalau sekarang kan lebih bagaimana kita ini menurut gue kenapa sekarang lebih nggak kelihatan masalah masalah apa yang terjadi gitu sebenarnya di dalam sana di daerah pemerintahan. Mungkin gue juga kurang mengerti, gue kurang ngikutin juga sih sebenarnya. Cuma maksud gue belum ngelihat ini ada titik sampai kita bisa sampai krismon sih. Kalau gue ngeliatnya belum sampai sana. Nggak tahu kalau lu pada? Gua bisa mungkin sih kalau ini panjang lumpuh dan segala macam gitu. Iya. Maksudnya ya terlihat lah tarik ulur peraturan masalah PSBB DKI sama pemerintah pusat lah ya Idul ya. Itu kan kelihatan tuh kayak menahan untuk supaya aktivitas ekonomi menurut gua nih ya, gua. Aktivitas ekonomi harus tetap jalan tapi sementara ini virus harus ditekan. Yang which is nggak boleh ada orang gitu loh. Orang nggak boleh nyebar. Nah, itu kan berarti kan ketakutan akan dampak ekonomi.
Iya, sementara si perusahaan nih gimana caranya biar bisa bertahan dengan uang segitu-gitunya. Karena let's say kliennya ada yang gue tarik dulu deh duit Cabut, gue iya. gitu karena gue nggak tahu nih gue bisa apa uang Investor gua pada cabut gitu ya ini. Iya, investornya banyak yang cabut gitu-gitu akhirnya kayak salah satu caranya ya udah mangkas dari gaji-gaji. Iya, makanya pemecatan di mana-mana. Iya, Mungkin tadi gitu maksudnya Astrid adalah efeknya adalah chaosnya kali. Iya, efek Takut di chaosnya. chaosnya dan segala macam. Efek nih chaos. Ya, Jadi kalau salah satu chaosnya- efek kita bosan di rumah guys, jadi mikirin ginian. Melek gitu ya. Melek sama pemerintah segala macam. Baca berita. Iya dulu kayak ignoran abis bro. Amat ya. Iya. Ya, tapi begal juga udah mulai nambah sih. Itu juga kita harus mulai aware tuh masalah itu. Begal nambah, terus kayak apa namanya? Copet dan ngambil ngejarah gitu juga Iya, nambah bener. gitu kan. Iya, di daerah rumah gua aja nih, guys. Udah ada satu motor hilang. Ya kan? Di kompleknya loh, di kompleknya. Total ada 2 maling sebenarnya, yang satu lagi kan ke gap tuh. Oh iya, benar. Yang manjat tembok. Manjatan? Oh, Manjat iya yang tembok. kejadian yang lu ceritain Dot. Yang Oh, depan iya, iya. Udah nggak lama setelah itu rumah Iya. orang. Iya, Depan benar komplek. Itu ada 2 nanti. Maksudnya di daerah kita tuh udah lumayan banyak nih sebenarnya. Iya. Ya kan yang sebelumnya nggak ada sama sekali loh, gitu Iya. ibaratnya. Iya. Yang sebelumnya aman, banyak satpam di mana-mana. Jadi emang Jadi kita isinya emang komplek ini satpam doang. emang rumah satpam. Iya gitu. Aduh. Tapi ya emang ini tuh menurut gue lucu sih. Pokoknya bukan lucu sih. Kayak gue Awas jangan salah ngomong. Ironis. ironis kayak dulu lo hal yang misalnya gue merasa gue suka banget tidur, sekarang gue udah bingung banget untuk hal tidur itu. Terus dulu gue males banget melakukan satu aktivitas, sekarang gue jadi kangen banget sama aktivitas itu. Iya. Iya, iya. Ya kan, parah ya. Kayak Di Twitter sempat ada yang bikin thread gitu kayak awal 2020 dia ngomong pengen deh Sabtu Minggu lebih sering di rumah, sekarang setiap hari di rumah. Jawab gitu loh satu-satu. Gue mau cerita nih. Oke. Ini Berapa lama nih? Nggak Kita benar. taruh mic dulu. Gue 2-3 bulan yang lalu gue bilang sama Farah, nih yang jadi gue lagi Berarti masih Januari kurang lebih tuh ya. kayak ini deh, kayak yang Apa? lagi nge-share pas lu lagi siaran di Delta. Oh, Oh 2 bulan lalu lah. lalu. Gue tuh ngebahas sama teman kantor gue kan, Islam segala macem gitu-gitu, agama segala macem. Terus gue di mobil gue bilang sama Farah, kalau gue ngejar unpaid leave di bulan Ramadan, keuangan masih safety nggak? Gue bilang gitu, Cil. Gimana sih? Beneran dikasih. Sumpah gue nggak bohong. Iya kan? Bener. Makanya kita tuh kayak hati-hati dengan omongan ya. Lu Iya, kan buktinya iya, kan. iya, Pengen parah ya sih. tiduran mulu gitu. Iya bener. Jadi akhirnya kesampean gitu. karena kangen syuting kak. Iya, gua Segitunya juga nih. mukanya, apalagi kangen gua. syuting kak. Gua juga kan. Satu hal yang paling gue kangenin. Syuting gue. Gocil, Kerjaan ya? apapun lu Apapun. kebiasaan lu selama ini yang lu lagi nggak bisa lu lakuin. Ya, syuting. Lu Det? Gue ya ketemu Cantik lah. Oh, Gue ada satu lagi sih guys. kan satu doang. Gue kangen joget nih. Kangen party lu, kangen party ya. Kangen joget nih, pinggang-pinggang gue udah Ingat, mulai kencang Kak. semua. Astrid ingat yang tadi gue omongin di bawah. Iya maaf ya mau. Ke depan tidak akan lebih baik. Iya kan? Ciri-cirinya udah nampak loh, di agama lu, di agama gue udah ada. Tapi gue berharap banget sih, gue berharap banget setelah kejadian ini selesai ya, semuanya itu akan nge-refresh lagi dari nol gitu. Karena memang semuanya kan punya anger yang besar, semuanya lapar, semuanya tuh pengen ngelakuin yang terbaik lah intinya, apalagi udah punya keluarga gitu kan. Semua itu ngejar sesuatu lagi gitu dan ada motivasinya lagi nanti gitu menurut gue. Tapi gue juga jadi takut kalau gue udah mulai nggak bisa keep up dengan kerjaan gue sih. Iya. Dengan kondisi sekarang kayak gue mulai di rumah terus kan Secara biasa badan gitu. secara badan kayak syuting kan lo tahu sendiri kan stamina apa gitu kan. Tapi kayak sekarang lu udah 2 bulan di rumah doang, aktivitasnya juga cuma depan laptop, terus tiba-tiba lu mesti balik ke lapangan lagi tuh gue nggak tahu sih pacingnya akan seperti Ngejaga stamina itu. lu emang itu yang banyak yang orang bilang jangan diem aja di rumah, jogging olahraga kayak sit up kayak push Ya up kayak gitu. atlet-atlet pemain bola Iya, gitu kan. iya. Mereka libur makanya mereka ada tour kayak gitu-gitu. Tetep Ya, yang penting tetap sehat gitu, Iya. tetap kuat staminanya. Enggak, tapi kalau gue tetap percaya kalau emang karena semuanya mulai lagi dari nol, lu jadi nggak perlu takut masalah keep up sih kalau menurut gue gitu.
Karena semuanya sama menurut gue. Oh iya, Ya mungkin karena semua jalan bareng ya. Iya, semua jalan Semuanya tuh bareng. jalan bareng akhirnya. Dan akhirnya banyak yang punya kesempatannya tuh jadi yang tadinya mungkin kayak lu Cil, kesempatannya banyak yang udah hilang gitu kan. Sekarang tuh jadi ada kesempatan lagi menurut gue. Ya. Amin. Karena jadi muter lagi, dia boleh tuh muter lagi. Yang kalau kata orang-orang tuh kayak lu waktu di atas pasti lu akan muter lagi ke bawah gitu kan. Ini menurut gue nih momen-momen lagi di sini nih sekarang. Iya nih lagi benar-benar dimulai dari titik nol semuanya ya. Kalau kemarin kan mungkin yang lagi di atas tuh udah banyak banget gitu kan. Katanya aduh susah nih gantian-gantiannya, sekarang jatuhannya semua deh gitu. Puter ya. Kayaknya yang di tengah-tengah dong Kak. Lagi mau Kemarin udah menanjak. di tengah. Ke bawah. Balik lagi. Balik lagi. Aduh. Tapi nih gue mau tanya, kalau lu tiba-tiba dikasih balik ke Desember akhir 2019, Wah, menarik nih. lo mau ngapain sebelum COVID ini ada? Desember kan kita belum ada apa-apa, kita bisa tahun baruan di sini, kita masih bikin resolusi 2020, yay gitu. Katu 2 bulan kemudian. Gak usah kata 2 bulan. Besoknya banjir gede kan. Iya juga. Iya juga. Gak usah kata 2 bulan langsung ngisi banjir dulu aja. Coba kalau suruh balik. Yang cepat dulu. Liburan. Gue pengen liburan dulu. Penasaran banget ini gue mau liburan. Karena kemarin tuh udah pesen tiket segala macem, terus nunggu udah cancel tapi nunggu duit baliknya belum balik gitu. Sedih banget gitu sih kalau gue. Bocil, Dodot? Gua nggak ada sih. Gua mungkin kalau gua tahu ini akan terjadi sebelumnya gitu ya. Gua mungkin akan ya akan gitulah, lu tahu maksud gua. Paham. Paham ya? Ini Paham. internal ya guys, internal Iya, guys. internal, Maaf nih, guys. belum saatnya guys. Sorry ya DPD. Maaf ya. Ya teman-teman DPD maaf banget nih ya. Isi kepala kita sama kan? Sama ya? Tahu kan? Tahu gak? Asik aja. Nggak tahu padahal. Enggak. Biar kesannya kayak bonding banget bro. Iya, biar chemistry kita kuat banget guys. Sumpah gue mau ke situ. Mama, apa sih Dad? Sumpah. Tahu gue paham. Iya, gua juga paham kira-kira. Paham. Ya, lu apa Cil? Lu apa Cil? Kalau gue sih akhirnya gue ngikutin Rangga, tapi gue lebih kayak liburan lengkap gitu loh. Maksudnya gue sama keluarga gue yang di Ancol atau yang di Cerende belum kesampaian buat liburan bareng. Liburan bareng. Jadi waktu itu memang si keluarga dari Cerende ngajakin juga. Bahkan sampai pas waktu bulan Maret itu nyokapnya Lita ulang tahun, sempat mau ada rencana ke Jogja atau ke Palembang. Antara itu. Gitu karena kan si Rafa udah mulai ngeh nih sama jalanan, udah saatnya dia udah memorinya udah ada gitu loh, udah bisa gojek main kalau kita liburan kemana-mana kayak gitu. Oh iya menarik. Soalnya kan tahun ini kayak Lebaran nggak Iya. bisa bareng-bareng Kelar sih. gitu kan. Iya, lebaran nggak bisa nggak ada bareng-bareng. liburnya dalam tanda kutip, terus secara finansial juga harus nge-restart lagi bahkan dari minus untuk maju sampai akhir tahun let's say gitu. Benar betul. Iya. Ya gue kebiasaan gue di puasa hari pertama ngumpul di rumah orang tua gue akhirnya nggak ada tuh. Oh itu kebiasaan yang akhirnya hilang. Dan sampai sekarang gue akhirnya kangen sama bihun dan martabak telur di rumah gue. Kalau buka ya? Iya. Kalau lagi karena buka. Itu buka puasa pakai itu 30 hari kak. Beneran serius, nggak ganti-ganti. Gue satu lagi, apa yang mau gue lakuin sebelum COVID harusnya? Apa? Nahan nyicil ke rumah kan. Iya. Bener. Rasanya mau lu stop dulu gitu ya. Wah, Oh, mau gitu covid mah nggak jadi ntar deh, ntar aja aja. gitu. Bener sih. Tahu Akhirnya gitu ntar aja ya. bisa panjang karena kan banyak teman-teman kita juga mungkin yang lagi nyicil. Apes Iya, gitu. iya. Kan itu Betul. temen gua motornya udah diambil sama leasing karena keadaan ini gitu, dia padahal cuma telat belum sebulan gitu diteror sama leasing, ya udah akhirnya ya udah ambil aja gitu. Ada satu di teman gua gitu, makanya gua sih untungnya ya alhamdulillahnya gitu ya nggak ada cicilan gitu. Gua ini. Anda Lu punya cicilan hidup dulu. Lu punya cicilan hidup. Lu punya udah Rafa pasti, dulu. Kak. Kalau itu iya Dul. Bulan Juli besok udah bayar uang gedung lagi. Nah. Kan gedungnya di rumah ini, bisa nggak bayar nggak tuh uang gedung? Nggak bisa dong tetap aja. Mau Jangan dibangun. nih guru-gurunya nonton tau guru.
Aku cinta sekolah Rafa. Halo Miss. Hai Miss. Ternyata susah jadi Anda Miss. Saya salut Miss. Aduh, kapan ke ini berakhir? Aku sekolah. Terakhir gue tanya. Oke. Pertanyaan terakhir gue, lu bersyukur apa setelah ini? Ya, Yang bisa gua lu still syukur. alive. Iya. Ya, Oh, kita, iya. nih ya, gue bersyukurnya adalah kita ngelewatin banyak hal nih dalam dunia, dalam hidup gue sendiri pribadi. Gue di umur 34 sekarang, gue berhasil melewati fase di mana gue nggak mati saat SMP, saat SMA. SMP itu zaman tawuran, sekolah gue tawuran banget dulu SMP. Terus naiknya mobilnya bukan angkot, kita naik yang mobil-mobil kontainer gitu. Alhamdulillah selamat. 98 nggak kena, terus COVID alhamdulillah sampai sekarang belum Iya. kena. Gue bersyukur banget sih. Maksudnya sampai detik ini bisa ngomong di sini buat DPD juga, anjay. Gue bersyukur banget sih. Kalau gue. Gue sekarang setelah COVID ini, gue akhirnya merasa kalau ternyata hidup gue tuh cukup. Gue merasa gue cukup punya keluarga gue merasa cukup punya teman-teman gue. Teman-teman lu cuma kita doang sih. Iya, tapi menurut gue cukup. Bukan ada lagi yang lain aja. Cuma tetap aja buat gue ngerasa kayak gue punya teman-teman sekitar gue tuh cukup gitu. Dulunya kan kayak gue mengejar banyak hal apa gitu. Akhirnya setelah sekarang dikasih lu dikungkung gitu, akhirnya lu bisa ngerasa lu mulai bersyukur kayak, oh ya gue merasa kayak selama ini gue nggak pernah punya waktu buat keluarga gue, lebih ngejar kerjaan gue, lebih inin buat teman-teman gue gitu. Ternyata emang gue merasa bersyukur banget sama apa yang gue punya sekarang sih jadinya gitu. Oh, lagi sedih dong Dot. Belum bisa ya? Ya horor. belum ada, belum gue masukin. Dodo terangka apa? Nanti kita ada episode horor kan dulu yang kemarin dulu. Iya ada. Ntar kita ada episode horor ya guys. Oke guys, tungguin guys. Para DPD. Gue apa ya? Sama sih, bersyukur aja gue. Kepada Allah nggak? Iya dong. Bersyukur. Bersyukurnya dalam hal apa? Ada Iya, apa? gue sih lebih kayak akhirnya survive. Ini belum ujung sih, cuman Iya, sampai ini belum setengah lebih nih gue ngerasa kayak masih survive gitu walaupun Kata siapa setengah lebih? iya. Lu jangan mulai bikin panik deh. Iya juga. Don't do this guys. Ya so far lah gitu berarti kan. Iya, sofa. So far gue survive. Ini dong so far. Sofa dul. Apa kan penyiar favorit lo? So far. Gue mulai capek dengan banyalan ini. Terus? Lu mau keluar maksudnya? Alhamdulillah. Ya ampun Rangga. Duduk lu pada bisa lebih ini, lebih Oke. luas gitu ya. Gue kira disuruh. Gue juga benerin lagi. Padahal enggak ya. Apa ya itu sih bersyukur gue. Ya karena apa? Akhirnya kayak apa? Gue kan anaknya me time banget nih. Terus udah gitu rebahan mulu. Terus akhirnya bisa rebahan bareng istri mulu di rumah mulu. Kayaknya terus ngelihat keluarga bapak nyokap gue juga yang kayak masih survive juga gitu. Kira kayak gue satu dari sedikit orang yang masih dipertahankan di pekerjaannya juga kan. Iya betul. Mending gue langsung lu ngomong gitu. Iya, beruntung Buat gitu. teman-teman yang tidak I feel seperti you, bro. Rangga. Coba tangannya Oke, jangan tetap gerak-gerak. Iseng sih. Kalau gua, Iya. gua bersyukur banget. Padahal belum ada yang nanya dia. Enggak kok tadi kan nanya. Kasih Nangis apa nih? Dot. Salah. Gua nggak punya sedih. Ini apa sih? Udah ngaplay itu sedih lah dulu. Lu jangan kebanyakan ngasih ini yang kayak peri-peri. Gue berasa bidadari Oh, tuh. iya. Ya, Kemarin ini Zubaris apa yang mana nih? Marsyanda Kak. boleh gua? Boleh. guys ingat. Oh ya ingat, maaf. Kalau gua tuh bersyukur banget guys, gua masih bisa di sini bareng kalian gitu. Oh tayang. Lah, dia bunyi sendiri. Sumpah gak ada yang mencet ya? Sumpah gak ada yang mencet.
Sumpah nggak ada yang mencet tangan gue di sini dari tadi nih. Bahkan Rodenya aja tahu kalau dia fake. Nggak fake beneran. Oh, Gue tayang. ngerasa bersyukur banget. Maksudnya di kondisi kayak gini gue tetap bisa tinggal bareng sama keluarga di Antasari. Apa namanya di Oh, kita Bintaro. nggak Gue Antasari, sorry. Lu kan juga Antasari. Oh iya, gua kan X. Gue Oh gitu juga. Lu kan juga sempet Antasari. Oh iya. Kok dia bunyi mulu? Oh. Itu daunnya baru kecemplung tuh. Iya, gue bersyukur banget maksudnya di kondisi kayak gini, gue tetap bisa bareng gitu kan sama lu semua dan bersyukur juga kalau gue tuh masih sehat sampai sekarang. Iya, Gue nggak kebayang jadi ibaratnya kayak Bimo gitu ya, jadi Bimo. Maksudnya kayak gue dengar ceritanya tuh sedih banget di saat dia tinggal berdua gitu terus tiba-tiba harus berpisah karena corona ini nih. Maksudnya kayak gue tuh sedih banget denger itu tuh. Dan bersyukur banget kalau gue tuh masih ada di posisi kayak sekarang gitu sampai sekarang. Iya banget. Terus juga gue juga bersyukur karena gue masih bisa produktif gitu maksud gue. Gue masih bisa produktif, gue masih bisa ngelakuin banyak hal di rumah. Masih bisa bikin atau nge-entertain semua DPD di rumah juga gitu kan. Maksudnya kayak at least gue masih bisa ngasih sesuatu lah untuk kalian tonton gitu. Gitu sih. Pileknya dingin. Emang mau pilek gua. Gue pikir bentar lagi muncul terharu. Dewi Hugas. Kalau gue gitu sih. Acara kasih jalinan kasih goblok. Itu jangan marah sendiri. Apaan sih lu Strit? Lu kan lagi fokus ke Dodot. Lu tuh gitu gak nge-respect lu anaknya. Ngeri. Parah lo Street. Lu nggak tahu tuh di rumah lagi pada seneng semuanya dengerin kita ngobrol dari tadi. Dipatahin lagi. Dipatahin. Maaf ya DPD. Iya bener sih, tapi ngerasa kalau misalnya satu dari kita ada yang positif gitu, yang bener yang ceritanya Bimo, capeknya, sedihnya gitu-gitu loh. Iya sih. Kayak effortnya Bimo tuh berapa kali lipat dari biasanya gitu. Iya. Iya. Ya, ya. Tapi yang penting dia udah balik ke rumah si Alhamdulillah. Andreanya kan, jadi udah baik-baik aja semuanya. Sehat-sehat. Semua udah sehat. Oke lah, gitu ya. Yes. Oke, semuanya ya. Bye. Baik. Iya. Oke, para DPD di seluruh Indonesia, Asik. Ada Malaysia juga guys. ada Malaysia juga gue di juga seluruh ada. penjuru kalian berada. Terima kasih udah dengerin terus di Paksa Podcast. Semoga kalian tetap sehat, Amin. tetap Kuat. dan tetap produktif ya walaupun di rumah aja. Maksudnya kalian bisa belajar apapun yang kalian mau pelajarin sebenarnya karena semuanya ada di internet gitu. Ya. Dan buat gua selama peraturan PSBB masih berlaku, kita harus tetap jaga, kita harus tetap matuhin supaya kita cepat nyelesain semua pandemi ini lebih cepat lagi gitu. Karena sama kok, kita juga kangen keluar rumah. Iya. Gua juga kangen sama bapak gua kok. Iya. Udah lama banget gak ketemu nih. Sama, ya lu udah ngomong gitu gue juga. Iya lagi gue. Oh, berasa lagi sumpah. Kemarin gue mau ke Bekasi tapi kayak takut loh. Iya. Gue nahan diri untuk tidak kancol dulu. Maaf ya Pak, maaf ya Mak. I love you. Kemarin ke gue tadi. Iya udah. I love you Mak, Pak. Ya itulah dan kalau kita tadi ada yang salah ngomong masalah masalah Apa yang kita bahas? apa yang kita bahas dengan ketidaktahuan kita pastinya gitu ya. Semoga tidak menjadi masalah dan tidak dibesar-besarkan. Oke? Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di Paksa Podcast berikutnya. Dah.